Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil al-manfaat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih ya. Pelajaran fikih. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Coba minggu lalu apa? Ozan, minggu lalu atau hari Senin kemarin apa? Pelajaran apa? Atau yang lain? Yang kemarin Ustaz. Nah, hari Senin apa coba? Materinya. Najis Ustaz ya. Najis. Ya, oke. Apa? Sesuatu yang najis contohnya apa coba? Coba apa? Hewan yang haram. Hewan, anjing, babi, keturunan keduanya atau salah satunya. Oke. Kalau kena najis anjing, cara mencucinya bagaimana? Cara siap suci kembali? Pakai tanah. Berapa kali? 7 kali. Oke. Salah satunya dengan 7 debu. kali. Ya. Salah satunya dengan tanah, dengan debu. Oke, terus apa lagi? Kalau darah nyamuk, ya misalnya darah nyamuk itu najis atau enggak? Enggak. Enggak. Kenapa enggak najis? Karena Selain anjing dan babi. Karena bukan gitu jawabannya. Karena darahnya sedikit. Darahnya sedikit. Karena darahnya sedikit, tidak mengalir. Ya, pokoknya kalau ada darah atau nanah kok sedikit tidak mengalir, maka itu tidak najis. Tetapi kalau darah mengalir banyak, itu najis. Gitu. Contohnya, bukannya tidak najis ya, bukannya tidak najis, tetapi diampuni, ya ditoleransi. Tetapi kalau darahnya panjang ya, misalnya banyak mengalir gitu, misalnya kalau kalian terkena kakinya misalnya terluka, ya darahnya ngucur, kalian sholat ya itu najis, nggak boleh, harus di Nyamuk Jumanji. gitu ya. Oke, hari ini kita melanjutkan ya. Ini menghabiskan bab tentang toharoh. Nanti selanjutnya baru kita akan masuk ke bab sholat ya. Karena kalian harusnya di kelas 2 ini ada bab sholat gitu. Nah, ini sebelum ke sholat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang darah ya, darah, tetapi bukan darah nyamuk yang najis atau bagaimana, tetapi ini darah perempuan ya, perempuan dewasa gitu, tentang haid, tentang nifas dan lain-lain ya. Oke, silakan disimak, yang kitabnya dipegang ya, sudah memegang, dicatat, dimaknain ya. Nanti yang tidak membawa silakan belum punya, belum ngeprint, silakan, saya berharap segera di print ya. Ya, kalau belum sekarang maka catat ya, harus punya ringkasan. Nanti itu seperti biasa sebagai tugas di absen di Google Classroom. Tapi kalau yang tadi saya katakan, kalau dia meskipun misalnya enggak ada tugas, dia belum menggarap tugas misalnya, belum selesai atau
nggak sempat atau bagaimana ya misalnya, tetap tulis di absen ya, tulis kata hadir ya, kata hadir itu nanti sebagai rekap absen gitu. Tentu nilainya berbeda dengan orang yang mengerjakan tugas gitu. Tapi paling enggak absen kalian terdata. Oke, saya baca ya, silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun. Faslun ini adalah satu pasal. Faslun ini adalah satu pasal. Wa yakhruju. Wa yakhruju dan keluar. Wa yakhruju dan keluar. Minal farji, dari farji ya, dari farji perempuan. Apa yang keluar? Salah satu dima'in. Apa? 3 darah ya, apa 3 darah? Damul haidi yaitu Ulang tes. salah satu dima'in apa? 3 darah ya, 3 darah. Damul haidi yaitu darah haid. Damul haidi yaitu darah haid. Wan nifasi dan nifas. Wal istihadati dan istihadah. Ya, wal istihadati dan istihadah. Fal haidu maka bahwasannya haid huwa ad-damu ya, huwa ad-damu yaitu darah, huwa ad-damu yaitu darah, al-khariju yang keluar, al-khariju yang keluar, min farjil mar'ati, dari farji perempuan, min farjil mar'ati, dari farji perempuan, ala sabilis sihhati, ala sabilis sihhati, atas jalan sehat, atas jalan sehat. Min ghairi sababil wiladati, min ghairi sababil wiladati, dari tanpa sebab melahirkan, dari tanpa sebab melahirkan. Dari apa Ustaz? Maaf Ustaz, kurang jelas. Dari Suaranya dari tanpa sebab melahirkan ya, dari tanpa sebab melahirkan. Walau nuhu ya, dari apa Ustaz? dari tanpa sebab melahirkan, tanpa, TANPA. Oh, dari pantat terus apa Ustaz? Dari tanpa sebab melahirkan, dari tanpa sebab melahirkan. Walau nuhu dan bahwasannya warna darah, dan bahwasannya warna darah, aswadu itu hitam, aswadu itu hitam, muhtadimun yang panas, muhtadimun yang panas, ladzaun yang sakit, ladzaun yang sakit. Wan nifasu dan bahwasanya nifas,
wan nifasu dan bahwasanya nifas. Buat damu yaitu darah. Buat damu yaitu darah. Al-khariju yang keluar. Al-khariju yang keluar. Akibal wiladati. Akibal wiladati. Mengiringi kelahiran. Mengiringi kelahiran. Wal istihadatu dan bahwasanya istihadah wa huwa damu yaitu darah al khariju yang keluar fi ghairi ayyamil haidi di selain hari haid, di selain hari haid. Wan nifasi dan nifas. Apa Ustaz ulang Ustaz? Fi ghairi ayyamil haidi di selain hari haid. Wan nifasi dan nifas. Wa aqallul haidi dan minimalnya haid. Wa aqallul haidi dan minimalnya haid. Ya sobek. Mute matiin dong mutnya. Dan minimalnya haid. Yaumun itu semalam, sehari ya. Yaumun itu sehari. Yaumun itu sehari. Walailatun dan semalam. Walailatun dan semalam. Wa aktsaruhu dan maksimalnya haid. Maksimalnya haid. Khamsata asyara yauman. Itu 15 hari. Khamsata asyara yauman. Itu 15 hari. Wa ghalibuhu dan umumnya haid. Wa ghalibuhu dan umumnya haid. Siton itu 6 hari. Siton itu 6 hari. Au sab'on atau 7 hari. Wa aqallun nifasi dan bahwasanya minimalnya nifas lahdotun itu sebentar. Lahdotun itu sebentar. Wa aktsaruhu dan maksimalnya nifas. Wa aktsaruhu dan maksimalnya nifas. Situna yauman. Situna yauman itu 60 hari. Situna yauman itu 60 hari. Wa ghalibuhu dan umumnya nifas arba'una yauman itu 40 hari. Arba'una yauman itu 40 hari. Wa aqallut tuhri dan bahwasanya minimalnya suci bainal
haidotaini, bainal haidotaini, antara dua haid, antara dua haid, khamsata asyara yauman, itu 15 hari, itu 15 hari. Wala hadda, dan tidak ada batasan, wala hadda, dan tidak ada batasan, liaksarihi, untuk maksimalnya suci, liaksarihi, untuk maksimalnya suci. Wa aqallu zamanin, dan bahwasannya minimalnya waktu, tahidu yang haid, fihi, di dalam waktu, tahidu yang haid, ya, tahidu yang haid, fihi, di dalam waktu, almar'atu, siapa perempuan, almar'atu, siapa perempuan, tis'u sinina, itu 9 tahun, tis'u sinina, itu 9 tahun, tis'u sinina, itu 9 tahun. Wa aqallul hamli, dan bahwasannya minimalnya hamil, sittatu ashhurin, itu 6 bulan, sittatu ashhurin, itu 6 bulan. Wa aktsaruhu, dan maksimalnya hamil, arba'u sinina, itu 4 tahun, arba'u sinina, itu 4 tahun. Wa ghalibuhu, dan umumnya hamil, tis'atu ashhurin, itu 9 bulan, tis'atu ashhurin, itu 9 bulan. Wa yahrumu, dan haram, bil haidi, sebab haid, wan nifasi, dan nifas, sama niyatu asya'a, 8 perkara, sama niyatu asya'a, 8 perkara. As-sholatu, yaitu sholat, was-saumu, dan puasa, wa qiraatul qur'ani, dan membaca Qur'an, wa massul mushafi, dan menyentuh Qur'an, wa dukhulul masjidi, dan masuk masjid, wa tawafu, dan tawaf, wal wat'u, dan berhubungan,
wal wat'u dan berhubungan suami istri, ya. Wal wat'u dan berhubungan suami istri. Wal istimta'u dan bersenang-senang, wal istimta'u dan bersenang-senang, bima dengan hal, bima dengan hal, bainas surrati antara pusar, bainas surrati antara pusar, warrukbati dan lutut, warrukbati dan lutut. Wayahrumu, wayahrumu dan haram, alal junubi atas orang junub, alal junubi atas orang junub. Khamsatu asya'a apa 5 perkara. Khamsatu asya'a apa 5 perkara. As-sholatu yaitu sholat. As-sholatu yaitu sholat. Wa qiraatul Qur'ani dan membaca Quran. Wa massul mushafi dan menyentuh mushaf. Wa hamluhu dan membawa mushaf. Wa hamluhu dan membawa mushaf. Wa tawafu dan tawaf. Wa tawafu dan tawaf. Wal lubsu dan diam, wal lubsu dan diam, fil masjidi di dalam masjid, fil masjidi di dalam masjid. Wa yahrumu dan haram, alal muhdisi atas orang yang hadas, atas orang yang hadas. Salah satu asya'a apa 3 perkara. Salah satu asya'a apa 3 perkara. As-sholatu yaitu sholat. Wat tawafu dan tawaf. Wa masul mushafi dan menyentuh mushaf. Wa hamluhu dan membawa mushaf. Wa hamluhu dan membawa mushaf. Ya. Oke, sampai di sini ya saya jelaskan. Ya, nanti minggu depan kita masuk ke sholat. Oke, saya jelaskan seperti biasa. Ini saya buatkan mind mapping biar memudahkan. Ustaz, sebentar Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Ya, apa? Wa humluhu tadi apa Ustaz tadi Ustaz? Wa hamluhu dan membawa mushaf. Dan membawa mushaf. Oke, tadi kita membahas tentang haid, nifas, dan istihadah. Jadi bagi perempuan ya, ini ada kekhususan ya. Kalau laki nggak ada, laki itu ya dia suci terus, dia bisa sholat terus, dia nggak ada halangan, gitu. Tapi bagi perempuan itu ada 3 darah, 3 jenis darah yang keluar dari farji mereka, dari kemaluan mereka. Nah, kalau darah ini keluar ya, itu mereka tidak boleh melakukan beberapa hal ya. Gitu. Oke, jadi ada 3 tadi ya, ada 3 darah. Pertama adalah darah haid. Darah haid itu darah yang keluar dari farji perempuan, kemaluan perempuan secara sehat. Maksudnya bukan karena penyakit, tetapi karena memang rutin ya. Memang rutin, bukan karena melahirkan ya. Dan bentuknya atau warnanya itu hitam ya, warnanya hitam, rasanya agak panas ya, kemudian agak sakit ya.
Makanya perempuan itu kalau lagi haid ya itu sukanya apa? Uring-uringan. Kenapa ya? Karena lagi haid itu ngerasain nggak nyaman. Ya, itu perempuan. Itu kalau sehat ya. Jadi bukan karena melahirkan ataupun karena penyakit, tapi dia sehat kemudian keluar haid. Yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas itu adalah darah yang mengiringi lahir. Kalau perempuan melahirkan anaknya, ya itu biasanya kemudian diiringi dengan darah nifas. Ya, darah nifas ini nanti akan bertahan lama, ya, bisa 2 bulan atau 3 bulan. Kenapa demikian? Ya, sekitar 2 bulanan ya, 2 bulanan. Kenapa demikian? Karena memang dia ya ketika hamil ya itu tidak haid ya, makanya kemudian ngumpul keluar ketika melahirkan. Ya. Yang ketiga adalah istihadah. Istihadah itu darah yang keluar ya di luar haid ataupun nifas. Ya, jadi kalau misalkan dia nggak sedang hamil, dia sedang keadaan normal, keluar darah tetapi bukan haid, maka itu nifas. Maka itu istihadah ya. Maka itu istihadah. Oke, sekarang waktunya batasannya berapa? Ya. Kalau haid ya minimal itu 24 jam. Ya. Sehari semalam ya 24 jam. Kalau di bawah itu berarti bukan haid. Misalnya keluar cuma sebentar doang. 1 jam. Ya. Oh, berarti bukan haid itu. Itu karena minimal harus 24 jam. Umumnya berapa? Umumnya 6 sampai 7 hari atau seminggu. Ya, orang haid itu umumnya seminggu. Ya, tapi juga ada yang di bawah seminggu juga ada. Gitu, misalnya 3 hari, 4 hari ada. Tetapi kebanyakan perempuan itu seminggu. Maksimal berapa lama? Maksimal 15 hari. Ya, 15 hari. Itu kalau haid. Kalau nifas itu cuma sebentar. Ya, nifas itu minimalnya adalah sebentar. Sebentar itu ya paling ketika lahir ya, udah selesai. Lahir kemudian diiringi darah, udah selesai. Yaitu kalau sebentar. Umumnya berapa lama? Umumnya 40 hari. Ya, 40 hari. Maksimalnya berapa? 60 hari atau 2 bulan. Ya, itu maksimal. Jadi setelah 2 bulan itu suci. Ya, suci. Nah, jika demikian maka suci antara 2 haid itu berapa lama? Ya. Minimalnya adalah 15 hari. Kenapa demikian? Ini hitung-hitungannya begini. Orang haid misalnya, haid itu kan tiap bulan. Misalnya tanggal 1 Agustus ini si A ya perempuan dia haid. Haidnya dia kena maksimal berarti berapa? 15 hari. Ya, otomatis kan Agustusnya masih sisa 15 hari. Nanti September dia tanggal 1 kena lagi. Berarti kan minimalnya 15 hari sucinya. Gitu. Tetapi maksimalnya tak terbatas. Ya, terutama kalau orang sudah tua ya, udah menopause istilahnya. Udah di atas 40-50 tahun biasanya perempuan itu sudah enggak haid lagi, maka tidak terbatas sucinya. Umur minimal berapa umurnya? 9 tahun ya. Itu minimal. Maksimalnya enggak ada. Ya, ini minimalnya ya. Kalau hamil berapa? Minimal 6 bulan. Jadi ada yang 6 bulan itu lahir ada. Ya, tetapi umumnya adalah 9 bulan. Maksimalnya 4 tahun ya, tapi ini enggak umum. Umumnya 9 bulan. Itu yang umum gitu. Nah, bagi orang yang haid tadi, orang nifas tadi, itu siapa sih yang diharamkan ya? Kemudian orang hadas. Ya. Orang hadas itu ada 3 yang diharamkan. Orang hadas itu kalau kalian misalnya kentut itu hadas, kencing itu hadas. Ya, nggak punya wudhu gampangnya. Nggak punya wudhu itu nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh nyentuh ataupun membawa mushaf. Ya. Itu kalau berhadas. Kalau junub gimana? Junub misalnya kalian keluar mani kalau udah balik ya. Itu apa yang diharamkan? Pertama baca Quran, tidak boleh. Diam di masjid juga jangan. Ditambah 3 hal tadi, yang sholat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf. Itu tidak boleh. Kalau orang yang haid dan nifas bagaimana? Ya, orang haid dan nifas juga boleh berjima, berhubungan suami istri. Enggak boleh puasa, ya. Nggak boleh bersenang-senang antara pusar dan lutut hingga lutut. Kemudian nggak boleh 5 hal yang tadi diharamkan bagi orang junub. Ya. Nah itu semua adalah keharaman. Ini perlu kalian
ketahui. Oke ya. Oke, sampai di sini